Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dinta Putri Waleska, NPM 208330073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi periode 2009 sampai 2016. Saya dari Prodi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bu Yusni. Latar belakang masalah. Pada saat ini, perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia, semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat atau bisa menjadi tidak berdaya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Dengan munculnya era baru tersebut, menuntut negara Indonesia untuk menganut asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini dapat memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki hak penuh dalam mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah secara leluasa dapat mengembangkan dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan begitu, pemasukan maupun pengeluaran tidak lagi tergantung kepada pemerintah pusat, melainkan pemasukan maupun pengeluaran seluruhnya sudah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Identifikasi masalah dari jurnal ini, bagaimana realisasi pendapatan daerah pada pemerintah Kota Cimahi periode 2009 sampai 2016. Yang kedua, bagaimana realisasi pengeluaran atau belanja daerah pada pemerintah Kota Cimahi periode 2009 sampai 2016. Yang ketiga, bagaimana tingkat kemandirian daerah pemerintah Kota Cimahi dilihat dari realisasi pendapatan daerah periode 2009 sampai 2016. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di daerah Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat? Yang kedua, apakah partisipasi masyarakat dipengaruh terhadap pengelolaan dana desa di daerah Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat? Yang ketiga, apakah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana daerah di desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat? Tujuan penelitian yang dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi bagaimana realisasi pendapatan daerah pada pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009 sampai 2016. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana realisasi belanja daerah pada pemerintah Kota Cimahi pada 2019 sampai 2016. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu akuntansi sektor publik. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pada pemerintah Kota Cimahi. Yang ketiga, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi rekan-rekan peneliti yang selanjutnya dapat melakukan penelitian di bidang yang sama. Landasan teori akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut untuk bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang ketiga, pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa adalah tim yang sudah disusun oleh kepala desa dengan surat ketetapan kepala desa. Tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan atau ADD. Tim ini berdiri dari beberapa desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai pertanggungjawaban operasional, kegiatan POJK atau anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Kerangka konseptual dari penelitian ini, pengaruh akuntabilitas sebagai X1, partisipasi masyarakat sebagai X2, pengelolaan dana desa sebagai Y. Hipotesis dari penelitian ini, hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama,
Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sampai 2020. H2, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap positif pengelolaan dana desa pada Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sampai 2020. H3, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa pada Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sampai 2020. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian pada penelitian ini terdapat di Kota Cimahi, memiliki visi untuk tahun 2017 sampai 2022. Yang ketiga, populasi penelitian. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pemerintah Kota Cimahi pada periode 2009 sampai 2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling yang dijadikan sampel adalah responden dengan karakteristik tertentu yang berhubungan dengan dana desa. Dalam hal ini, aparatur desa dan masyarakat Desa Pulau Kampai. Yang kelima, jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif. Yang keenam, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik mengumpulkan data. Yang pertama, studi kepustakaan. Yang kedua, penelitian lapangan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari 3, yaitu A. Uji validasi, B. Uji reliabilitas, C. Uji asumsi klasik. Asumsi klasik terbagi dari 3. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolineritas. Yang ketiga, uji heterokedasitas. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Uji hipotetis, yang pertama uji T, yang kedua uji E, yang ketiga koefisien determinasi. Sekian dari hasil presentasi sempro saya. Maaf jika saya salah ucap. Terima kasih.